one of the main things that helped me to overcome a divorce or problems in a marriage was my sense of humor. Nah, itu adalah alhamdulillah itu ada pada diri saya memang ya. Udah dari sononya gitu ya. Tapi for people yang dari sononya mungkin kurang atau belum ada, basically it's learning atau mengasah kemampuan untuk mentertawakan diri sendiri, basically itu, atau melihat atau mencari aspek yang lucu dari segala hal. Terima kasih Tante Ida. Ini Ibu Ida Sudoyo. Tante Ida ini adalah mamahnya Dewi Beck dan mungkin juga ada yang banyak yang lain yang kenal Dimas Beck. Kalau Dewi sendiri adalah salah satu tamu yang kita interview di Janda Bercanda. Dan langsung setelah episodenya tayang, Tante Ida telepon Janda Bercanda dan langsung ada notes panjang waktu itu. Tante Ida kasih untuk yang belum mendengarkan episodenya Dewi bisa dicari dan ditemukan di library-nya Janda Bercanda di Spotify atau di podcast lainnya ataupun juga YouTube. Jangan lupa ditonton. Dan episode itu specifically tentang perspektif perceraian di mata anak. Nah, inilah Tante Idanya yang membesarkan anak-anak secara tangguh sebagai single mom. Kita undang dan kita mau dengerin nih ceritanya Tante Ida sendiri. Oh, jangan pakai kepanasan Tante. Baru sebentar aja udah memanas nih episode Tante Ida. Buat yang mendengarkan secara audio di podcast, Tante Ida barusan di video nyalain AC karena udah belum mulai aja udah mau mulai panas nih. Udah mulai panas. Tapi Jakarta lagi panas, you know? Iya bener Tante lagi panas. Yeah. Tapi climate change. Iya Tante ya itu masalah besar di dunia. Tante saya mau nanya nih, jadi Tante sendiri gimana waktu pas dengerin episodenya Dewi? What did you think? Well, it brought me back to the past, of course. Yang dimana I don't think about it so much ya, because, well, it was okay, tapi kita akan melihat ke depan. Ada beberapa poin yang saya setuju dan memang betul, dan ada beberapa poin yang mungkin saya mau koreksi. Yang pertama, do I go straight into the subject? Boleh Tante, silakan aja. Ya, bahwa one of the main things that helped me to overcome a divorce or problems in a marriage was my sense of humor. Nah, itu adalah alhamdulillah itu ada pada diri saya memang ya. Udah dari sononya gitu ya. Tapi for people yang dari sononya mungkin kurang atau belum ada, basically it's learning atau mengasah kemampuan untuk mentertawakan diri sendiri, basically itu, atau melihat atau mencari aspek yang lucu dari segala hal. Itu ya. Gitu. Itu keahlian dan yang jadi berkah ya Tante ya. Iya, itu nggak gampang sih. Dan saya kira itu saja. Kebanyakan perempuan Indonesia menurut saya sih mesti tangguh ya. Saya lihat banyak yang tangguh, tapi mungkin ada juga yang pasti bingung ya, mengalami problem dalam perkawinan yang kelihatannya sebetulnya dalam hati kecil kita tahu nih nggak ada harapan ya. Ada perkawinan yang memang kita diwanti-wanti untuk ayo harus selalu berusaha, you have to work at it, right? Berbuat segala sesuatu untuk mempertahankan perkawinan itu.
kebetulan saya dari generasi masih terakhir yang kuno kali ya, yang menganggap bahwa perkawinan itu kalau bisa untuk selama-lamanya, right? Saya perhatikan kalau generasi muda lebih cepat ya untuk mengambil keputusan untuk mengakhiri suatu perkawinan atau untuk to leave a marriage. Saya masuk generasi yang wah berusaha lagi, berbuat apa saja, short of do everything, short of selling myself gitu kan. Tante umur berapa lama tuh tante menikahnya? Kemarin tante juga bilang ada koreksi dari Dewi. Yeah, I was married in 1976. Saya cerai tahun 95, jadi 19 tahun actually. Saya tadinya mengira 20 tahun, maybe it felt like 20 years, but actually it was 19 years. Oke. Dan anaknya 3 ya tante? Anaknya 3, tapi Dimas termasuk yang belakangan. Dimas yang paling kecil terakhir. Kita lagi baikan gitu kan, terus saya lupa minum pil. Pil KB. Saya minum pil, lupa gitu kan. Terus jadilah Dimas. Makanya bedanya beda umurnya 7 jauh. tahun. Oh, oke. 7 tahun dengan Dewi, dan waktu dia lahir saya umur 39 tahun. Sampai teman-teman saya yang sesama konsultan PR pada ngeledek, kamu tuh gimana sih, kita udah pada mau punya cucu, kamu kok masih hamil lagi gitu. Masa udah punya cucu umur 39? Udah siap-siap ya, mereka bercanda. Ini kan acara janda bercanda loh. But actually, tapi memang diomongin orang sih. Terus kalau bawa Dimas ke SD waktu itu atau ke TK, orang mengira saya neneknya, ya kan? Jalan. Brengsek. Habis yang lain kan jauh lebih muda-muda ibu-ibunya gitu. Tapi sekarang itu satu hal yang berubah kali tante, karena kalau sekarang banyak sekali memang orang yang perempuan yang berkarir dan punya anak lambat di umurnya gitu, atau pernikahannya mereka baru menikahnya lanjut, usianya udah gitu baru punya anaknya juga lebih lanjut lagi. Jadi sekarang so you were ahead of your time. Apa sih sebetulnya masalah yang betul-betul yang membingungkan atau yang dihadapi oleh para perempuan atau emak-emak atau ibu-ibu muda yang atau sudah cerai atau baru cerai atau menghadapi perceraian? Ya, itu semua like you, for instance. Ya, kalau yang mendengar itu kan bisa tahapnya macam-macam ya tante. Karena kalau saya sendiri, jelas saya ini menciptakan podcast Janda Bercanda ini setelah saya sudah bercerai pada saat itu. Saya sudah bercerai, sudah selesai, sudah rampung. Walaupun ada pikiran di benak saya pada saat perceraian itu sedang lagi melalui masa perceraian, saya sudah ada kepikiran, benihnya tuh udah di pikiran saya untuk mau bikin podcast ini. Jadi dari sisi pendengar ada yang sudah komen bahwa dia itu apa yang kita sebut janda on the way. Janda yang baru mau cerai, tapi masih menikah dan masih berpikir-pikir apakah mempertimbangkan apakah ini lanjut apa enggak nih untuk masalah cerai ya. Karena banyak sekali sebetulnya tante yang sekarang ini, tante mengatakan, oh ini generasi lebih cepat untuk bercerai atau lebih berani untuk membuat keputusan bercerai. Tapi banyak juga masih tante yang saya tahu mereka sudah menikah belasan tahun ataupun 20 sekian tahun. Anak-anak mereka sudah relatif sudah relatif besar ya, udah yang sedikitnya masuk kuliah, tapi tetap nggak berani untuk bercerai. Dan untuk banyak hal karena ya sudah kayak nggak ada, merasa ya udahlah nggak usah ada alternatif lain, kenapa rock the boat gitu, kenapa udah merubah situasi yang ada. Tapi banyak juga tentunya yang mendengarkan podcast Janda Bercanda yang memang sudah bercerai. Dan mereka itu lagi in some kind of recovery atau healing process ya. Kalau masalah yang sering umum adalah
kekhawatiran mengenai kemandirian keuangan. Jadi bahwa mereka itu bisa survive sendiri sebagai orang tua tunggal, ataupun kalau tidak punya anak, apakah mereka bisa survive tanpa orang laki atau suami untuk membiayai hidup mereka. Itu kenyataan bahwa itu masih ada rasa ketakutan bahwa perempuan itu tidak bisa berdiri sendiri untuk menghidupi dirinya. Dan itu makanya juga saya pengen sekali untuk Tante Ida ngomong, karena Tante Ida itu pada saat mau bercerai mendirikan perusahaan PR sendiri di Indonesia dari ceritanya Dewi. Dari nol. Nah, coba Tante diceritain Tante buat yang lain yang merasa ragu-ragu ataupun secara in general merasa tidak pede bahwa perempuan bisa menjadi mandiri secara keuangan. Pertama perlu diberi background bahwa ya walaupun suami saya bule waktu itu, tapi waktu cerai itu walaupun menurut pengadilan harus memberi 5 juta sebulan untuk biaya anak-anak, tapi itu tidak terjadi. So let's be clear bahwa setelah cerai itu saya mulai dengan nol, completely nol. Saya nggak dapat rumah, nggak dapat mobil, nggak dapat motor, nggak dapat apa-apa. Tapi buat saya yang penting, ya very interesting ya. Waktu saya keluar dari rumah, yang penting yang saya bawa adalah anak-anak dan ini juga aneh. Tahu apa yang saya bawa? Apa tuh? Yang saya cari, saya kumpulin, saya bawa keluar dari rumah. Foto-foto anak-anak. Oh iya, oke. Family photos, foto-foto anak-anak. Saya merinding loh, ingat itu loh. Saya nggak bawa perhiasan yang nggak ada juga, dan nggak bawa ini, nggak bawa itu, nggak bawa kain mahal, nggak tas mahal juga nggak punya. Tapi you know, di mana Tante waktu saya itu? angkut cuma foto-foto. Saya tuh meninggalkan dia tuh udah 2 kali sih. Yang waktu pertama kalinya, waktu itu saya lagi di Perth, Australia. Ceritanya memang dramatis, bisa jadi sinetron, tapi anyway saya kabur dari Perth bawa anak 3 dan pakaian seadanya dan foto-foto. Bahkan saya juga tidak bawa koper karena saya kabur. Kenapa saya kabur waktu itu dari Perth? Karena dia mengancam akan meninggalkan saya dan membawa anak-anak saya. Waktu itu Dimas belum ada. Membawa anak-anak saya. Wah, buat saya itu no way. Jadi jiwa satria saya keluar nih, warrior, ya. Saya bilang no way. Pokoknya saya cari segala cara dengan uang apa yang saya ada, karena di pemerintah Australia tiap bulan kita ibu-ibu dikasih uang susu oleh pemerintah langsung ke bank account kita. Did you know that? I did not know that. Jadi tiap anak misalnya berapa dolar itu ke account kita. They don't trust. Mereka tidak percaya sama bapak-bapak, itu tidak dikasih ke kepala keluarga si suami atau si bapak. Itu langsung ke bank account ibu. Nah itu saya tabung. Nah itu saya ada sedikit uang. Gitu loh. Tapi pokoknya ceritanya seru deh, itu lain kali. So pada waktu itu karena saya diancam anak-anak saya mau diambil dari saya di suatu negara yang saya nggak ada saudara, ya ada teman ada, tapi nggak ada saudara, kan nggak ada pekerjaan. Saya seorang ibu rumah tangga biasa. Jadi saya kabur tanda kutip, bawa anak-anak, baju seadanya, dan juga tidak bawa koper karena saya tidak mau ketahuan bahwa saya lari, ya kan? Dia kebetulan keluar untuk hari Jumat, dia bilang nanti saya balik hari Senin. Jadi saya masukin pakaian saya pakai ini kantong plastik, kresek, kantong plastik. Masya Allah. Dibantu oleh teman sahabat saya waktu itu orang Birma, suaminya orang Australia. Terus saya tuh masih bisa bikin joke, saya masih bisa bercanda di saat saya lagi ngumpulin pakaian mau kabur, jangan sampai ketahuan, karena kalau dia lapor ke imigrasi, saya bisa diberhentikan di bandara, right? Yeah. Ya seru deh.
Nah itu si Dewi masih umur 2,5 tahun. Masih kecil ya. Can you imagine? Ya. And then kakaknya 5 tahun. Jadi masukin kresek, terus saya bilang sama teman saya, aduh kok nggak seperti di film-film ya. Kalau di film-film kan set, keluarin koper dari lemari, taruh di tempat tidur, lempar-lempar baju, cah gitu kan, dramatis. Ini enggak, ini pakai kantong plastik dari supermarket, enggak, kok nggak bagus banget gitu loh. Yeah. Jadi saya ke rumah teman saya, nanti dia yang pinjemin koper, ya. Yang kedua, pada waktu saya ninggalin rumah, anjing kesayangan kita kan terpaksa ditinggal. Jadi saya tinggal di luar terus sambil saya sedih banget adegan itu ya, dia di teras, saya tutup pintunya. Terus saya bilang sama teman saya lagi, bercanda lagi nih. Lihat tuh, anjing dari broken home. Kayak gitu tuh mukanya. Mukanya emang sedih ngeliat ditinggal, tau nggak? Tahu ya, ngerti ya. Lihat, tapi saya masih bisa bercanda, nggak tahu kenapa. Jadi look at that face. That's the face of a dog of a broken home. Cie. Jadi sampai teman saya nggak tahu mau ketawa, mau marah, mau apa. Orang bagaimana sih lagi kabur masih bercanda-bercanda. Aduh, ya gitu deh, you know. And yang kedua kali, of course, terus rujuk. To cut a very long story short, kemudian rujuk lagi. Terus jadilah Dimas gitu kan. Terus dia dapat kerjaan di Jakarta, ya kan. And then I left him again waktu di Jakarta itu, gitu. Finish. Itu pun bawa koper aja, sama anak 3. Berat Tante. Ya anak 2 ding, karena Dan masih di Australia dan waktu itu ada Dewi sama Dimas. Atau Dewi malah nggak ada juga Dimas. Dimas 7 tahun waktu itu. Oh, udah besar ya. So ada beberapa hal yang ini ya, yang penting kalau saya lihat ke belakang itu adalah, pertama adalah selalu memang harus punya suatu skill. Tidak perlu ijazah. Tidak perlu ijazah doktoranda, master, apa, nggak perlu. You know, tapi perlu skill, ya kan? You need skills memang untuk bisa dan mau kerja apa saja. Ya. Yang kedua adalah somehow saya walaupun saya tidak sholat 5 kali sehari, right? But I have a deep faith, punya kepercayaan penuh bahwa Tuhan akan menolong saya selama saya tidak berbuat salah. Selama saya itu punya keyakinan, saya tidak menyakiti orang, saya tidak berbuat salah, terus Bismillah, begitu saja. And itu benar-benar suatu keyakinan nggak main-main itu. I mean, you know, kalau nggak bisa ambruk lah orang mungkin ya, dalam keadaan saya itu kayak gitu. So with no money at all, ya, dengan jatuh bangun, bikin perusahaan juga dari nol banget, kemana-mana naik taksi. Sampai teman saya ada yang bilang, kerennya sih konsultan public relations, right? Gitu kan. Iya. Tapi kemana-mana naik taksi. Habis kan punya mobil gimana ya, naik taksi dong. Iya. Ada yang tanya gini, kok kamu naik taksi? Ada wartawan yang tanya gitu. Ya habis nggak punya mobil. Terus saya bilang, tadi kamu konsultan. Terus saya bilang, emangnya klien atau calon klien mau lihat dari jendela Ida Sudoyo ini naik apa ya ke sini? Gitu loh. Saya yakin sekali bahwa saya mampu to do something, memang ya, and do my best, and Bismillah aja, you know, mau naik taksi kayak, mau naik beca kayak, naik apa, you know. Jadi mungkin saya orangnya agak urakan yang seperti begitu ya, dan saya tidak merasa diri saya nekat, tapi apa ya, orang yang seperti itu nekat juga sih mungkin. Tapi harus punya keyakinan itu. Nggak jaim Tante. Sangat tidak. Sangat jadi tidak. Enak itu, jadinya meringankan juga. Ya. Saya tidak merasa bahwa saya harus naik mobil. Enggak, saya nggak harus naik mobil. Dan kenyataannya saya bangun perusahaan, I got big clients.
juga dari situ. Saya punya klien nggak main-main, perusahaan besar. Pernah klien saya juga Angkatan Darat, hello, the Indonesian Army, gitu kan, and macam-macam, big projects. Sesudah kemudian bisa pelan-pelan cicil mobil, ya cicil mobil. Dan saya baru bisa beli rumah sendiri di usia umur 62 tahun. Selama itu ngontrak sini, ngontrak sana, so what? Apakah seorang klien, apakah teman-teman saya akan tanya, dah ini rumah lo beli atau sewa sih? I mean, so what? Kalau rumah saya kontrak, dalamnya saya bisa bikin cozy and nice, and friends and family have a good time at my house. It doesn't matter apakah rumah itu disewa atau milik sendiri. Saya nggak ada sama sekali, nggak ada, kalau bahasa Inggrisnya saya nggak tahu Indonesianya ya. I don't have any hang-ups about that kind of thing. Ya nggak jaim. Bahasa Indonesianya apa ya? Ya maksudnya nggak jaim juga, maksud dalam artinya tidak jaim. Tapi kalau Tante bilang bagus, teman-teman Tante itu nggak pakai nanya-nanya yang modelnya, ini rumah lu sewa apa enggak gitu. Lu aslinya maksudnya kayak yang nyinyir. Kebanyakan sih Tante ya, pengalaman saya. Orang sih banyak yang nyinyir Tante, apalagi kalau masalah antara kepo sama nyinyir tuh banyak di komunitas Indonesia ya, secara bahkan kayaknya kayak ngomong ceplos yang nggak mikir gitu loh Tante. Mereka mulutnya tuh ember, nyasar kemana aja gitu, nggak mikirin bahwa impactnya kepada orang lain. Syukur Tante pengalamannya nggak begitu. Mungkin my guardian angels, malaikat-malaikat saya mungkin menjaga saya dari mereka. I don't know. Tapi seandainya pun ada, saya akan menjauhi orang-orang seperti itu. Gak ada waktu deh, Kita lagi jungkir balik cari duit, hello. Nggak ada waktu juga, dan kebetulan saya orangnya cuek banget. Kebetulan cuek banget emang, ya. Dan sangat lupa, dalam arti orang ngomong apa terus nanti besoknya juga saya lupa. Jadi cuek ya kali ya. Iya. Orang cuek. Jadi kita mungkin harus belajar cuek. Harus ada kursus gimana supaya cuek. And the other thing that is important sebetulnya adalah mungkin financial knowledge. Saya harus mengakui bahwa saya secara financial kurang pinter. Jadi memang ada 1-2 teman yang mungkin lebih pintar dari saya bagaimana mereka mengelola keuangan ketika menjadi istri ya. I was not very smart memang. Jadi itu memang pengetahuan pengelolaan keuangan, saving, bagaimana saving dan sebagainya itu perlu sih sebetulnya kalau bisa. Jadi kalau misalnya ada suatu center atau apa gitu yang bisa memberi kursus-kursus singkat-singkat seperti ini, that would be very helpful deh seperti. Iya, kalau sekarang alhamdulillah banyaknya resources webinar, yang kursus-kursus yang juga tidak dipungut biaya Tante dari bank atau daripada luar biasa sekarang. Itu bisa memberikan informasi seperti itu, dan juga dengan adanya internet ya Tante sudah limitless dari kemungkinan untuk possibility untuk belajar itu. Tapi saya mau kembali lagi kepada esensinya. Kenapa? Karena yang saya dengar itu kata-kata saya tidak pintar. Tante bilang saya tidak pintar masalah finansial. Sebetulnya bukan, karena pada saat itu mungkin ada persepsi Tante Ida tidak perlu pintar masalah keuangan karena tidak ada ekspektasi untuk ibu rumah tangga harus pintar-pintar amat masalah investasi keuangan. Jadi karena itu ada ekspektasi bahwa kepala rumah tangga itu selalu pria, orang laki yang akan menangani. Iya. Awareness-nya belum ada. Iya, mindsetnya zaman dulu tuh begitu, makanya dibilang. Gak usah di Indonesia, sorry. Gak usah di Indonesia. I left Australia tahun 86 ya, the first time itu. And tahun 86 aja itu di Australia saja baru ada awareness atau apa sih awareness mengenai kesadaran. Perlunya financial management untuk perempuan. Dan baru mulai ada perempuan-perempuan yang mendirikan companies yang menjadi consultants untuk
financial independence atau knowledge untuk perempuan. Itu baru mulai itu aja di Australia tahun 80. Ya. Tante dan saya ini ada pembicaraan sebelum interview ini mengenai gaslighting. Kalau saya boleh bilang secara umum gaslighting daripada persepsi bahwa perempuan itu tidak bisa pintar atau tidak bisa pandai mengelola keuangan, tidak bisa pintar atau tidak bisa pandai mencari uang sendiri, tidak bisa pintar atau tidak bisa pandai untuk menghidupi anak-anaknya. Jadi kalau kita mau ngomong mengenai secara global bahwa ada semacam gaslighting itu kan diterapkan oleh budaya ataupun custom yang mungkin dalam norma agama juga untuk menyempitkan ruang ini gitu loh. Padahal nggak demikian kan. Ya ini contohnya lihat rumahnya Tante Ida. Untuk yang mendengarkan podcast, Tante Ida ini interview dari rumahnya. Rumahnya bagus, elegan seperti Tante Idanya sendiri. Jadi asal dan long runway. Jadi Tante waktu pada saat Tante itu bercerai umur berapa tuh Tante? Waktu yang terakhir kali Tante ninggalin suami itu umur berapa itu? Waduh, umur berapa ya? I have to think. Jadi Karena Dimas udah umur berapa? Yang pertama kali kan anak Dan Dimas belum lahir. umur 5 tahun. Dimas belum lahir. Sedangkan Dimas umur 33 tahun. So, dan yang kedua kali Tante ninggalin itu suami Dimas umur berapa? 7 tahun. Dimas umur 7. Jadi 46. Tante umur 46. Ya, kurang lebih begitulah. Ya, jadi coba dibayangkan ya itu pendengar ya, bahwa Tante Ida pada saat itu nggak punya uang umur 46. Karena sampai di saat ini dimanipulasi bahwa uang itu tidak layak di tangannya Tante Ida. Jadi di saat itu juga Tante Ida bikin perusahaan baru. Coba dibayangin buat orang-orang yang merasa takut dan tidak berani melepaskan apa yang you know it's not good for you. Tapi tidak berani to make that step. Tante Ida made that step. Jadi untuk diingat. Kalau orang di gaslight, ya mungkin harus diceritakan sedikit latar belakangnya. Gaslight itu adalah lampu apa ya? Lampu pijar ya. Itu adalah nama sebuah film, namanya Gaslight. Secara singkatnya adalah film Gaslight itu sudah film tua sekali, adalah menceritakan mengenai seorang lelaki yang kawin dengan perempuan kaya raya. Dia ingin mengambil alih uang istrinya dengan berusaha membuat istrinya sangat tidak pede dan setengah gila. Caranya adalah dengan sedikit demi sedikit membuat dia sangat tidak percaya diri, istrinya itu. Salah satu contoh adalah satu adegan di dalam film itu di mana ada sebuah lukisan di rumah istrinya, rumah mewah, istrinya kaya raya tuh istrinya. Ada satu lukisan yang tiba-tiba nggak ada, istrinya tanya, loh ini lukisannya kemana kalau diganti? Nah padahal yang ganti lukisan itu suaminya ya. Terus suaminya bilang gini ke istrinya, loh kamu yang suruh saya ganti lukisan ini. Enggak, iya benar. Itu waktu itu kan hari Selasa yang lalu. Ingat nggak waktu itu jam 2 siang hujan rintik-rintik. Iya, kalau begitu terus jadi kayak di brainwash. Jadi seseorang tuh lama-lama di brainwash betul. Di brainwash itu di apa ya? Diperdayakan. Cuci otak. Cuci otaknya dibikin begitu nggak pede. Yang tadinya pede, bisa juga yang seseorang perempuan yang tadinya pede, pinter, pede, bisa jadi nggak pede, bisa. Itu yang terjadi pada saya. Karena saya adalah seseorang yang sangat percaya diri. Orang saya sambil kuliah, sambil kerja jadi wartawan kok. Kurang pede apa? Saya umur 18 tahun sambil kuliah di UI, sambil kerja sebagai wartawan. Luar biasa. You know, saya sudah bisa kasih uang ke orang tua saya. Dan itu walaupun ya Tante, mungkin kalau ditanya orang bertanya, kenapa kok ada orang laki yang mau memperlakukan istrinya seperti itu? Kadang itu nggak ada penjelasannya.
kenapa atau penjelasannya tidak pernah memuaskan karena dari level jahatnya tuh bisa jahat sekali dari suami ke istri dari perlakuannya dan itu berlangsung terus-terusan ya dalam kasus itu Tante bisa sampai 20 tahun. Itu kayak begitu. Dan nggak Kejahatan berubah kan Tante? Itu dari awal sampai akhir. itu kadang-kadang ada yang namanya mental abuse atau verbal abuse. Jadi kejahatan itu tidak berarti juga seorang tuh harus dipukul atau harus dianiaya atau fisik ya, tapi mental bisa juga. Yeah. Sebaliknya juga bisa sih. Seorang laki-laki bisa, dianiaya betul. perempuan bisa lah. Oke, tapi kita dalam hal ini topiknya adalah perempuan. Ya, kita fokus pada perempuan. Dan syukur, alhamdulillah Tante Ida punya sense of humor yang kuat sekali, jadinya terus tabah. Dan juga walaupun bagaimanapun juga Tante Idanya itu berdoanya kuat dan ternyata diijabah, dikasih jawaban sama Yang Maha Kuasa untuk mendapatkan jalan dan bisa melindungi dan membesarkan 3 anak. Dicatat ya yang dengar. In the meantime juga sempat stroke berat yang dimana saya lumpuh sebelah badan saya. Masya Allah, sempat juga tuh. Aduh. Itu juga begitu. Sambil stroke, sambil di rumah sakit masih bisa bercanda juga. Aduh, Tante kesian sekali. Iya, Tante Jadi, pernah cerita ya begitu dibawa ya. saya dilarikan. Waktu itu saya lagi jadi pembicara, salah satu panelis di sebuah apa namanya, acara talk show. Terus saya di panggung. Tapi anyway saya stroke. Saya nggak tahu bahwa saya lagi stroke, tapi teman-teman saya tahu. Saya dilarikan ke rumah sakit Medistra, terus dimasukkan ke emergency, di mana semua orang mungkin banyak yang tahu bahwa the first 3-5 hours tuh kita disuntik ya supaya darahnya tidak mengental dan memblokir gitu ya. Dan saya itu pembuluh darahnya halus sekali, jadi susah untuk jarumnya dicari untuk masuk ya. Jadi ini susternya sambil cari-cari vena saya, pembuluh darah saya untuk dimasukin obat. Sabar jarum itu saya sempat bilang begini, suster, kalau udah dapat sekalian ya masukin Viagra ya. Heran deh saya. Oh ini lagi stroke nih. Lagi stroke hanya karena pada hari itu saya sempat baca baru ada penemuan baru bahwa Viagra ternyata bisa untuk merangsang perempuan juga gitu loh. Jadi kalau udah bisa masuk sekalian ya masukin Viagra. Sampai susternya teriak-teriak, "Dok, ini pasiennya nakal, Dok." Ya itu namanya aji mumpung, apa-apa Tante, bener juga. Itu di ruang gawat darurat gitu loh. Jadi memang unik. Ya memang menurut agak aneh kali sih. Eksentrik. Tapi bagus Tante. Jadi itu kan jadi keeps your fighting spirit. Yang saya mau tanyakan juga, saya ingat dari wawancaranya Dewi adalah bahwa pada pertama kali Tante pulang ke Indonesia, peran neneknya Dewi yaitu mamanya Tante Ida yang sangat melindungi dan Tante tinggalnya sama neneknya sama mamanya Tante. Betul nggak Pak Tante begitu ceritanya? Iya, dan itu alhamdulillah itu umum juga ya di masyarakat kita. Kalau kita numpang di rumah orang tua. Itu suatu hal yang menurut saya sih biasa. Ya, jadi apa namanya? Dan ketika saya bikin perusahaan itu kan hanya kecil. Paling hanya 5 orang. Termasuk office boy, termasuk sekretaris, sama yang namanya Windy itu bukan office boy, saya mau koreksi juga Dewi, bukan office boy si Windy, tapi dia adalah bagian admin yang ngetik-ngetik. Tapi sebelum ya gitu loh. Jadi tapi semuanya itu saya anggap sebagai bukan sebagai bos dan pegawai, tapi kekeluargaan gitu. Jadi kadang-kadang anak saya ada yang dititipin di kantor dan sebagainya. Ya. Itu luar biasa. Itu didengerin lagi juga buat yang para pendengar. Jadi memang perlu kita, walaupun memang ada keberanian dari Tante Ida sendiri untuk mengambil that first step, tapi memang perlu untuk ada safety network. Jadi itu pun harus
kita harus akuin itu, bahwa the value of that safety network-nya itu juga yang sangat luar biasa untuk survival, terutama kalau seorang janda yang baru saja bercerai. Kadang-kadang mereka itu it takes some time to get back on their feet. Yang juga fenomena yang terjadi pada waktu itu adalah bahwa teman-teman dekat saya tidak ada yang saya bisa ajak diskusi atau minta nasihat atau apa, karena rata-rata mereka lagi happily married atau belum married dan sebagainya. Jadi saya lari ke, itu sebelum zaman internet, jadi saya lari ke buku-buku. Buku apa Tante yang membantu Tante sekali? Apa aja, adalah baca macam-macam. Okay. Jadi basically self education ya. Pada saat itu self education sebagai medium untuk juga mencari jawaban, untuk menenangkan pikiran juga. Sebetulnya itu advice yang sekarang pun masih berlaku itu Tante. Itu malahan sekarang jauh lebih gampang. Ya, ada macam-macam webinar, aksesnya. internet, YouTube, ada ini macam-macam. Sekarang jauh lebih gampang. Ya, contohnya seperti podcast ini, Tante. Saya ini kan otodidak untuk menciptakan podcast ini. Walaupun latar belakang saya, kita ada banyak kesamaan, Tante. Kita dua-duanya wartawan. Saya dulunya juga, iya, saya wire journalist untuk Agence France Presse dulunya. Nah, itu that was my dulu Tante. Sekarang sudah tidak lagi. Tapi itu was a good experience, right? Ya, itu is amazing experience di tahun 97 Tante, pada saat Soeharto lengser ke Prabon. Jadi that was my dari segi kewartawanan Indonesia, jurnalisme Indonesia itu udah salah satu puncak yang sangat memorable ya Tante. Dan itu jadi salah satu, kalau tadi Tante bicara mengenai skill set, itu salah satu skill set yang saya miliki, walaupun saya tidak pernah dari broadcast latar belakangnya, tapi cukup nyaman untuk melakukan wawancara. Dan saya juga senang konsumsi podcast, jadi ini transisi yang lumayan mudah untuk saya gitu, untuk mengerjakan dan dengan senang hati mengerjakannya juga. Itu juga yang mungkin orang lain kalau yang pikir, aduh kalau saya umur 40-an, saya udah nggak ada keahlian apapun juga, saya nggak punya uang, saya nggak ada keberanian. Sebetulnya ada, cuman harus dipikirkan aja, jangan terusnya menggaslight diri sendiri, mengatakan tidak bisa, tidak mampu, tidak kuat, tidak berani. Itu akhirnya lama-lama memang kalau sudah mengalami misalnya rasa harga diri jatuh, rasa percaya diri jatuh dan sebagainya, untuk mengembalikan itu memang tidak mudah. Jadi saya sama sekali tidak akan menggampangkan itu. It is not easy. Tapi kalau kita jangan give up, kita coba terus, it will be okay. Ya. Nah, saya menjauhi dalam proses itu, saya menjauhi segala hal yang buat saya merasa negatif, yang that will take me down, atau tear me down, atau mengganggu usaha saya untuk menaikkan harga diri saya dan rasa percaya diri saya. Jadi dan orang-orang yang negatif juga saya jauhi. Gitu. You don't need them at that point. Nggak perlu, karena menguras energi kita. Ya. Apalagi sekarang kalau misalnya ada orang nyinyir atau bully lewat medsos dan sebagainya, just stay away, nggak ada gunanya juga. Dia kasih menghidupi kita juga enggak. Tuh dengerin. Kalau udah nggak nyantunin, udah nggak baik ngomongnya, udahlah, bukan berkawan itu juga namanya. Nolong juga enggak. Jadi mungkin adalah cari support groups. Dan saya tidak tahu apakah zaman sekarang ada support groups ya untuk hal-hal seperti ini. Your podcast is a kind of a support group, right? I would say, I would agree. By the way, on the background, is that your dog? Yes, it's not a guy. It's not a guy coughing. It's my dog coughing. Perhatian, Tante Ida itu single, mencari seseorang yang suka anjing ya. Jadi kalau seandainya
Ada pasangan untuk Tante Ida yang mau dikenalin, boleh, tapi harus suka anjing. Oke? Itu anjingnya sudah kita dengar tadi di background. Jadi kalau untuk Lagi batuk-batuk Kak. lagi Tante Ida lagi serius untuk ngomong bilang perlu adanya support group, ada komentar dari anjingnya. Namanya siapa nama anjingnya Tante? Tuh, komentar juga tuh. Oke, Tante, thank you so much for your time and your wisdom. Ini sangat berharga sekali untuk komunitasnya dan pendengarnya Janda Bercanda. Nanti mungkin untuk part 3 adalah nanti kita pas Dewi kembali ke Jakarta, kita adakan reuni interviewee Dewi dan Tante dan saya. Oke. And if anybody has any questions, silakan ditampung oleh Tania. Betul sekali. I'll be happy to answer. Ya, ditampung oleh ya Tante Ida walaupun orang PR tapi nggak main medsos ya teman-teman ya. Jadi jangan dicari di medsos tapi bisa diarahkan ke Janda Bercanda nanti Janda Bercanda ya. Tapi nggak aktif di Facebook ada. Waduh hebat Tante. Masih main Instagram, Facebook. tapi lagi nggak aktif, gimana? Nggak apa-apa Tante, tenang aja. Nanti kan bisa aktif lagi. Tante Ida, terima kasih sekali lagi untuk your wisdom and your kindness and sharing all this information with us. Oke? Saya naksir kaosnya tuh. Oh, Tante mau? Yes, mau one is coming. Dong. One is coming your way. Tapi size-nya harus dicek dulu ya, XXL loh. Nggak mungkin. Tapi oke, nanti saya bikinin buat Tante ya. Perfect. Wah, oke. By the way, kalau untuk yang pada juga mau t-shirt Janda Bercanda di DM ya. Janda Bercanda ntar kita atur. Oke. Thank you Tante. Bye. Hey, have you subscribed yet? If you haven't, please do. Don't forget to hit the notification bell and share it with the ones you love. All right. See you in the next episode.